Halo gengs Boknyai. Hari ini kita akan membuat dua macam sambal dari satu bahan dasar yang sama. Klik like and subscribe supaya selalu update dengan dapur Boknyai ya gengs. Yang pertama-tama Boknyai lakukan adalah mendidihkan sekitar 3 gelas belimbing air. Boleh lebih. Supaya mendidih, air ini tidak bisa disuruh cepat-cepat ya gengs. Kalau tidak segera mendidih, jangan diomelin, karena itu bukan solusi. Jadi solusi apa yang tepat? Tentu saja menunggu. Tapi tidak seperti si dia, air itu setia. Jadi dia tidak akan berpaling pada yang lain. Masalahnya, berapa lama kita harus menunggu? 3 weeks later. Akhirnya mendidih juga ini air. Untung Boknyai ini sabar. Lalu masukkan tentu saja bintang utama kita pada masakan kita kali ini, yaitu lombok. Atau bisa juga disebut cabai dan oleh sebagian masyarakat Indonesia disebut rica, sebanyak 500 gram. Tambahkan juga 10 siung bawang putih. Di sini Boknyai hanya memasukkan bawang putih, tidak memakai bawang merah. Kenapa tidak pakai bawang merah? Karena sama seperti ibu tiri, bawang merah itu jahat. Tunggu sampai air kembali mendidih serta lombok dan bawang layu. Setelah mendidih dan layu, matikan api. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi, hemat biaya. Tiriskan lombok dan bawang putih yang telah direbus. Jangan buang airnya ya gengs, airnya masih akan kita gunakan nanti. Nah, bagi yang bertanya-tanya untuk apa Boknyai tidak membuang air sisa rebusan lombok tadi, teka-teki itu terjawab sudah sekarang. Ambil sekitar setengah dari sisa air rebusan lombok untuk mencairkan petis. Tambahkan 4 sendok makan kecap dan aduk hingga merata. Aduk dengan penuh perasaan sampai halus. Jangan terburu-buru. Percaya ya gengs, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Masih ingat setengah air rebusan lombok tadi? Masukkan ke dalam blender bersama bawang dan lombok yang sudah direbus sebelumnya. Blender sampai halus. Sebelum blender dinyalakan dan dimatikan, Boknyai selalu tutup blendernya supaya tidak terjadi muncratan-muncratan yang tidak diinginkan. Kena mata kan lumayan. Setelah selesai masalah perblenderan, siapkan 2 wadah. Boknyai akan pisahkan lombok yang sudah di blender ini menjadi 2. Boknyai sengaja pisahkan karena kalau tidak dipisah sekarang, mereka tidak akan pernah menghargai indahnya rasa bersatu. Warnanya cantik ya gengs, secantik Boknyai di kehidupan nyata. Masukkan setengah bagian lombok yang sudah halus dengan petis yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata.
Kalau sudah bergelembung seperti ini, tambahkan garam dan aduk lagi hingga rata. Biarkan beberapa saat sampai kekentalannya sesuai yang diinginkan. Kalau lagi dimasak begini, petis ini menunjukkan kekentalan yang menipu, gengs. Jadi kelihatannya masih agak cair, tapi kalau dingin jadi kental banget. Jadi pesan Mbok Nyai, bijaksanalah ketika berhadapan dengan petis. Pindahkan ke wadah bersih dan dinginkan. Nah, inilah dia. Sambal pertama sudah jadi. Sambal petis ala Mbok Nyai. Satu atau dua, pilih aku atau dia. Inilah dia sambal yang kedua, sambal bawang. Masukkan kemiri dalam blender yang kecil. Giling sampai halus seperti bubuk. Sangrai sampai kecoklatan. Kemiri ini pada bentuk mentahnya mengandung racun jenis ringan, jadi harus dimasak dulu sebelum dikonsumsi. Sudah coklat, masukkan setengah bagian lombok dan bawang yang sudah dihaluskan sebelumnya. Masak sampai meletup-letup. Tambahi garam sesuai selera. Jangan kebanyakan garamnya, gengs. Nanti dikira mau kawin. Matikan api dan masukkan 2 sendok minyak supaya lebih awet. Dan masukkan dalam wadah sesuai kebutuhan dan jangan lupa dinginkan. Sambal kedua sudah matang. Sambal kemiri ala Mbok Nyai. Kedua sambal bisa dikonsumsi sesuai kebutuhan. Kalau mau awet, ambil sambal sebanyak yang dibutuhkan dan taruh di wadah yang lain. Dan sisanya taruh kembali di kulkas. Jangan little ticket. Sambal akan lebih awet. Demikian 2 resep persambalan dari Mbok Nyai. Jangan lupa like and subscribe dan tunggu resep-resep dari Mbok Nyai selanjutnya ya, gengs. Bye!